perlu kami laporkan, tema My Day tahun ini adalah kerja bersama mewujudkan buruh yang kompeten. My Day is Terampil Day. Ini adalah kebutuhan perusahaan dan kebutuhan kita semua untuk meningkatkan taraf hidup buruh di Cilacap dan seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan, dalam kesempatan ini ada beberapa agenda utama yang diselenggarakan pada acara ini. Yang pertama adalah launching program Gerakan Peduli Pekerja Rentan (GERCAP). Ya. Program ini diprakarasi oleh BPJS. Terima kasih BPJS Kabupaten Cilacap. Mohon nantinya Bapak PJ atau yang bisa berkenan untuk membuka acara ini. Yang kedua adalah penyerahan paket sembako dari BPJS dan Kerajaan Kabupaten Cilacap untuk pekerja rentan. Yang ketiga adalah pengukuhan pengurus industri kecil menengah IKM Kabupaten Cilacap. Adapun agenda yang keempat merupakan agenda utama adalah seminar ketenagakerjaan yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang hubungan kerja. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024 saya penjabat Bupati Cilacap dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Himpunan Industri Kecil Menengah IKM Cilacap Berdaya. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Himpunan Industri Kecil Menengah Cilacap Berdaya Kabupaten Cilacap. Cilacap, 7 Mei 2024. Penjabat Bupati Cilacap Awaludin Huri AP MM. Hadirin disilakan duduk kembali. Semangat. Untuk mewakili masing-masing ketua dari serikat pekerja yang ada di Cilacap untuk memberikan sambutan. Jadi saya juga meminta izin kepada masing-masing ketua serikat pekerja ya untuk mewakili, untuk memberi sambutan. Karena sudah ada di luar negeri terlebih dahulu, yang dimana sebenarnya terjadi di Amerika saat ada insiden buruh itu unjuk rasa, yang dimana mereka menuntut untuk minta dikurangi jam kerjanya yang tadinya mungkin mereka 10 hingga 12 jam, mereka menuntut untuk bisa dikurangi hingga hanya bekerja sampai 8 jam saja. Dan macam-macam akhirnya disusul oleh kayak unjuk rasa yang lain, bahkan di Paris juga ada, yang akhirnya ditetapkan sebagai hari buruh internasional, yang dimana Indonesia juga menerapkan hal tersebut. Sebenarnya sudah sebelum kita merdeka sudah ada. Cuma bekennya kalau di Indonesia itu sejak 1946 saat kabinet Pak Syahrir waktu itu. Lalu berlanjut saat Orde Baru memang sempat hilang, cuma akhirnya kembali diberlakukan lagi hari May Day ini saat kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie. Hidup bro! Hidup bro! Antara buruh sama pengusaha supaya bahagia, kita dari pengusaha harus bisa membahagiakan kepada pekerja, baik itu dengan cara diansolusikan, kalau itu memang harus ada upah lembur ya dikasih upah lembur, dan seterusnya. Kalau sudah membahagiakan, insya Allah hubungan buruh sama pengusaha sangat harmonis. Yang berikutnya, yang terakhir, kita harus pengusaha siap memberi, pekerja juga siap memberi,
pengusaha siap memberi. Apa yang harus dilakukan? Saya kepingin sepakat antara pengusaha sama pekerja harus pakai ilmu 5 As. Kita bekerja sama pengusaha harus pakai ilmu 5 As. As yang pertama adalah kerja yang keras. As yang kedua, kerja yang ikhlas. Insya Allah teman-teman buruh semuanya ikhlas untuk bekerja. Sudah ikhlas, saya mohon kepada teman buruh harus pakai ilmu yang cerdas. Nggak usah disuruh, tapi sudah cak-cek, itu cerdas. Yang berikutnya harus yang tuntas, yang terakhir harus yang berkualitas. Pengusaha untung, pekerja dapat bonus. Itulah yang saya kepingin itu dilakukan bersama antara pengusaha sama buruh. Maka konsep seperti ini hanya ada konsep, yaitu di jalan ngalah untuk selamat, kalau di rumah ngalah untuk bahagia. Insya Allah kalau semua kita lakukan, teman-teman buruh sama pengusaha, di jalan ngalah untuk selamat, di perusahaan ngalah sama pengusaha, pengusaha ngalah sama pekerja untuk sama-sama bahagia di dalam usaha, di dalam perusahaan itu aman semuanya. Pertama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini bersilaturahmi dalam acara Sara Sehat Ketenagakerjaan dengan tema hubungan kerja dalam rangka peringatan May Day tahun 2024. Bapak Ibu yang hormati, tentunya yang pertama kami ucapkan selamat, nih sudah lebih 6 hari ya, Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei dan hari yang diliburkan. Selamat kepada para pekerja buruh khususnya di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan hak-hak para buruh pekerja ini bisa terkabulkan semuanya. Allahumma amin. Di tahun 2024 ini tema yang diusung adalah kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten, dengan tagline May Day is Terampil Day. Ini tentunya tema yang menggambarkan bahwa impian pekerja atau buruh diharapkan memiliki kemampuan atau cakap ya, serta cekatan dalam setiap lini ya pekerja, yaitu melalui skill yang mampu bersaing dan terlatih untuk berkompetisi. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sara Sehat Ketenagakerjaan dengan tema hubungan kerja dalam rangka peringatan May Day tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pekerja rentan ini ya, kita perlu perlindungan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan karena mereka rawan ya, rentan ini rawan dalam bekerja, ada hal-hal yang membahayakan. Karena itu perlu dukungan di dalam BPJS asuransi. Namun di satu sisi mereka terbatas penghasilannya pas-pasan. Oleh karena itu kami mengajak perusahaan-perusahaan besar, CSR yang melalui CSR, CCSLP, kemudian juga kami berusaha di APBD mengalokasikan itu termasuk di Basnas. Kemarin sudah kita lakukan di Basnas untuk para pekerja di musola masjid. Nah, ini yang kita ini terus sehingga 330.000 ini bisa tertutup semua, ya. Sehingga target kita untuk BPJS Ketenagakerjaan akan semakin baik. Karena kita ditarget
termasuk BPJS Kesehatan, itu kita targetnya 98%. Sekarang kondisinya baru 93,sekian%. Ya mudah-mudahan dukungan semua para dermawan, perusahaan, ringan sih sebenarnya. Tapi ini adalah ibadah yang sangat bermanfaat bagi para pekerja-pekerja kita yang betah. Kita akan menyampaikan topik yang sudah kita siapkan hubungan kerja, mungkin nanti bisa kita dengarkan penjelasan. Nanti juga ada sesi tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Arjuna terkait dengan topik kita hari ini. Kalau bisa nanti bertanya semua, Pak, biar nanti Bapak nggak sempat jawab waktunya sudah selesai, ya kan? Oke.